Pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Halo RRI. Dan Halo RRI hadir menemani Anda setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10. Jadi silakan untuk sampaikan peristiwa ya yang terjadi di sekitar Anda, semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI ini. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Kalau tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Palembang pagi tadi, Anda yang mendengarkan siaran kami pasti tahu ya bahwa kami membahas mengenai Job Fair Palembang 2025. Jadi kurang lebih ada 3.000 lowongan yang tersedia di Job Fair tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga membuka langsung ya gelaran Job Fair 2025 yang digelar Pemkot Palembang melalui Disnaker, dan acara ini berlangsung selama 2 hari. Mulai Selasa 22 Juli 2025 dan sudah selesai ya. Diketahui ya pendengar, Job Fair tahun ini bukan sekadar ajang seremonial, tapi juga membawa misi besar untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang. Jadi Ratu Dewa berharap Job Fair seperti ini bisa diadakan minimal 2 kali setahun, karena menurutnya ini penting banget ya untuk memperluas akses lapangan kerja khususnya bagi warga Palembang. Meski angka pengangguran di Palembang tercatat mengalami sedikit penurunan dari 7% menjadi 6,9%, Ratu Dewa menilai bahwa penanganan masalah ketenaga kerjaan harus terus digencarkan. Salah satu solusinya itu memfasilitasi langsung proses pencocokan antara pencari kerja dan dunia usaha. Jadi pihaknya tuh mendorong agar Disnaker untuk lebih aktif, bahkan membalik pola pikir yang ada saat ini. Karena selama ini pendengar, masyarakat yang sibuk mencari pekerjaan, tapi ke depan Disnaker harus lebih proaktif untuk mencarikan pekerjaan yang cocok untuk masyarakat. Data kompetensi pendengar, IPK dan lainnya juga bisa diolah, lalu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Orang tua pun juga bisa langsung tahu anaknya diterima di mana. Jadi Job Fair 2025 ini diikuti oleh 40 perusahaan dengan total hampir 3.000 lowongan kerja, mulai dari posisi untuk dalam negeri hingga luar negeri. Dan tidak hanya itu ya, tersedia juga lowongan khusus bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Kepala Disnaker Palembang Ihsan Tosni juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari Job Fair ini adalah mempertemukan langsung pencari kerja dan perusahaan penyedia lowongan. Jadi pihak Disnaker itu hanya memfasilitasi, harapannya memang pencari kerja itu bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dan perusahaan mendapatkan SDM yang mereka butuhkan. Dari informasi tersebut mungkin Anda pendengar juga mempunyai pengalaman serupa ya terkait dengan Job Fair 2025 atau sesuatu yang terjadi yang kami belum tahu begitu. Silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di Halo RRI yang hadir setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah. Yoi, Abis kuliah mau kemana nih? Jakarta lah, cari kerja. Gak balik ke kampung? Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak. Itu dulu. Yeay, yang bentar
bentar lagi lulus kuliah. Yoi, Abis kuliah mau kemana? balik kampung aja. Nggak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu? Ayeman di kampung, enak ngapa-ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan. Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayahe, balik desa, bangun desa. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih di Halo RRI. Kami hadirkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 ya. Jadi silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi yang ada di sekitar Anda ya lewat Halo RRI ini pendengar. Jadi silakan saja bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 792 79090, bahkan juga aplikasi RRI digital pendengar ya. Nah, jadi pendengar, ini yang menjadi sorotan saat ini juga banyak sebenarnya ya, tidak hanya job fair tadi, tapi juga beberapa pekan ini lalu lintas juga saat ini sedang ada operasi patuh musi. Bahkan juga pendengar, tidak hanya itu saja, kemarin-kemarin kita juga memperingati Hari Anak Nasional, di mana Hari Anak Nasional juga di tahun ini kita mengangkat tema ya, bahwa anak nasional ini memang untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan sejalan berkembangnya teknologi, bahkan kita tahu ini kita udah nggak bisa lepas yang dari namanya digitalisasi. Jadi di Hari Anak Nasional kemarin juga banyak beberapa pihak terkait ya yang menyuarakan keprihatinan terhadap pergeseran nilai yang dialami anak-anak di era digital. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, banyak anak-anak kehilangan sentuhan nilai-nilai moral dan akhlak yang dulunya ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Jadi peran orang tua itu menjadi sangat penting agar anak tidak menjadi korban dari penggunaan teknologi yang tidak bijak. Orang tua harus lebih waspada dalam mendampingi anak-anak menggunakan gawai, karena gawai ini memang memiliki manfaat besar, tetapi tanpa pengawasan bisa merusak karakter anak. Jadi yang menjadi sorotan adalah menurunnya interaksi sosial dan tata krama pada anak-anak zaman sekarang dibandingkan anak-anak masa lalu. Jadi ini untuk kita semua ya, diimbau untuk lebih memprihatinkan lagi bagaimana pola pengasuhan, dan jangan sembarangan memberikan gawai pada anak. Kalaupun harus gitu ya, kita wajib mendampingi anak ini selama menggunakan teknologi tersebut. Karena akhlak anak itu bisa dirusak jika tidak dibentuk sejak dini melalui pola asuh yang tepat. Jadi sesuai usia dan tidak memaksakan anak menjadi terbaik secara akademik semata. Jadi memang dalam momen Hari Anak Nasional, harapannya kemarin kita semua berharap pihak manapun, terutama para orang tua ya, itu bisa mendidik anak sejak usia dini, mulai dari rumah, PAUD, hingga TK, dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika, serta memberikan ruang bagi anak tumbuh sesuai tahap perkembangannya. Saat ini pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090. Beberapa hari yang lalu pendengar ada keluhan ya dari masyarakat di Kabupaten Muratara terkait dengan aktivitas truk pengangkut batu bara
Jadi truk-truk tersebut juga disebut sering melintasi jalan umum dan menyebabkan polusi udara serta kerusakan infrastruktur jalan. Kepala DLHP Sumsel, Herdi Apriansyah menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya itu belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait aktivitas tersebut ya. Jadi untuk Anda juga mungkin yang memiliki atau saat ini juga sedang mengalami sesuatu yang hendak Anda informasikan tapi tidak tahu nih mau kemana begitu ya. Silakan saja bergabunglah bersama kami di 0711369977, 082179279090. Seperti yang terpantau beberapa hari yang lalu ya, yang memang sebelumnya diberitakan bahwa keluhan atas aktivitas perusahaan yang dari berbagai warga, mulai dari warga desa Simpang Nibung yang menyoroti kerusakan jalan dan debu parah begitu pendengar ya, saat musim kemarau akibat lalu lintas truk batu bara yang melintas hampir setiap malam. Truk bermuatan puluhan ton ini lewat terus dan jalannya rusak parah, belum lagi debu begitu ya. Dan ini pendengar juga ada juga pihak-pihak terkait yang menanggapi. Tidak hanya dari pemerintahan saja, anggota Komisi 4 DPRD Sumsel, Zulfikri Kadir juga menyatakan bahwa pihaknya juga belum bisa bertindak tanpa adanya laporan resmi tertulis dari masyarakat ataupun organisasi. Nah, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sudah ada yang bergabung, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Waduh, Pak Kiwa ya. Ya, Gimana nih Pak? ini begini Mbak, yang masalah batu bara tadi Mbak ya. Ya bukan di Linggau saja, mungkin daerah Kabupaten lintas Sumatera, di Sumatera Selatan dilewati Pak, Mbak ya. Ya. Memang mengganggu lalu lintas kita pejalan-pejalan ini ya, kendaraan mobil-mobil ini, dan juga jalan itu memang rusak Mbak. Kalau tonasenya lebih, jalan lintas itu kapasitasnya berapa? Jadi kalau rusak itu susah membenarinya Mbak, itu Mbak. Kalau menurut saya itu harus ada jalur khusus itu. Atau dia tuh dinaik kereta api dong. Seperti yang lain itu kan. Sekarang kereta api kita kan 2 jalur. Nah itulah. Kalau masih kayak gini-gini jalan rusak, rakyat terganggu gitu. Menurut saya itu aja Mbak. Kalau di Batu Raja sendiri, Pak Kiwai, kalau jalanan di Batu Raja sendiri bagaimana Pak keadaannya? Ya kalau jalan Batu Raja biasa aja, aku kira sama saja. Kalau yang dilintasi batu bara itu memang mengganggu itu. Menurut saya, apalagi kalau rumahnya di pinggir jalan, mana banyak debu, apalagi dia macet, apa dia terguling apa-apa itu kan mengganggu itu. Menurut saya itu, kalau menurut saya bukan apa-apa ya, itu harus ada jalan khusus, dibangun jalan khusus benar-benar mobil yang tonase gitu. Nah, itu menurut saya itu aja Mbak, menurut saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai sudah bergabung bersama kami ya, memberikan pendapat begitu ya terkait dengan aktivitas jalan lalu lintas yang dilewati ya oleh truk-truk yang bertonase berat begitu ya. Tapi memang pendengar ya, di minggu-minggu kemarin ya, mungkin kurang lebih 2 pekan inilah ya, atau bisa dibilang 3 pekan ini ya, kita tahu ya jembatan Muara Lawai di Sumsel itu runtuh pada bulan lalu 29 Juni 2025 karena tidak mampu menopang truk tambang yang kelebihan muatan. Nah, Gubernur Sumsel Herman Deru bergerak cepat merespon hal tersebut. Ia resmi mengeluarkan instruksi Gubernur Sumatera Selatan yang menegaskan larangan penggunaan jalanan umum oleh kendaraan angkutan barang. Jadi ke depan angkutan batu bara di wilayah Sumsel itu hanya boleh menggunakan jalan khusus pertambangan. Ini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta kepentingan masyarakat pengguna jalan umum. Dengan ini diinstruksikanlah agar kendaraan angkutan batubara itu tidak lagi menggunakan jalan umum dan beralih ke jalan khusus pertambangan. Jadi HD meminta seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk mempercepat pembangunan jalan khusus tambang serta melakukan pengawasan ketat dan sosialisasi ya kepada pelaku usaha angkutan batubara. Kebijakan itu pendengar akan terus dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan. Jadi instruksi tersebut juga dikeluarkan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan termasuk
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang telah beberapa kali diubah, hingga Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara. Nah, instruksi ini pendengar juga secara khusus ya melarang kendaraan batubara melintasi jembatan air lawar di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, serta mewajibkan seluruh kendaraan angkutan batubara memenuhi persyaratan teknis, tidak dalam kondisi overdimension, overload atau odol, dan memiliki penutup bak untuk menjaga keselamatan dan lingkungan. Jadi ini menjadi notice untuk kita semua pendengar ya, dan ini juga untuk kita pengguna jalan juga harus berhati-hati karena harus menjaga diri kita dari beberapa truk yang memang beratnya maksimum ya, dan dia berjalan tidak pada kelas jalan yang boleh dilewati truk-truk tersebut begitu ya. Jadi memang kendaraan angkutan barang seperti truk tronton itu sering kali ya bermuatan melebihi kapasitas, dan ini pastinya juga menimbulkan dampak negatif mulai dari rusaknya jalan, laju kendaraan menjadi lambat, hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari beberapa peristiwa yang terjadi terkait dengan jalan lalu lintas ini ya, tampaknya memang perlu dan penting bagi kita semua ya, apalagi ini pengendara truk untuk mengetahui batas maksimum muatan waktu dan kelas jalan yang boleh dilintasi. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 itu telah diatur pembagian kelas jalan untuk truk. Kelas jalan itu terbagi beberapa ya, mulai dari kelas 1, 2, 3 dan khusus begitu pendengar ya. Nah, selanjutnya kami akan sampaikan seperti apa mungkin kelas-kelas jalanan yang diperbolehkan pendengar ya untuk para pengguna atau untuk truk-truk yang bertonase berat ini pendengar ya. Sesaat lagi masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males. Enggak ah. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana.
Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bingkai kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa.
bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. RRI mempersembahkan Indonesia is Me, sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Saksikan Grand Launching Indonesia is Me serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025, dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Indonesia is Me. Indonesia is me, anak-anakku, memeluk indahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi pendengar ya, bahwa kendaraan truk itu kan punya peran penting dalam sistem transportasi di Indonesia. Jadi mereka juga menjadi tulang punggung distribusi barang dan material
ke berbagai pelosok negeri. Tapi keberadaan truk ini juga membawa dampak terhadap infrastruktur jalan, terutama pada kelas jalan yang disebut juga golongan jalan ya, yang bisa mereka lewati. Nah, untuk mengatur hal ini, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang jenis dan golongan jalan, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan kelas jalan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pengguna jalan diwajibkan untuk mematuhi aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah penetapan kelas golongan jalan. Jadi kelas jalan digolongkan berdasarkan karakteristik fisik dan kapasitas jalan serta daya tahan terhadap beban kendaraan yang melintas. Nah, golongan jalan ini penting untuk menentukan jenis kendaraan apa saja yang diizinkan melintas di jalan tersebut ya, termasuk truk. Nah, sementara itu PP Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan mengenai jenis dan juga golongan jalan yang ada di Indonesia. Dalam PP ini diatur bahwa jalan dibagi menjadi beberapa golongan, seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Setiap golongan jalan itu punya karakter sendiri ya, dan fungsi yang berbeda, serta batasan-batasan tertentu terkait dengan jenis kendaraan yang diizinkan melintasinya. Misalnya, jalan arteri itu kan punya fungsi sebagai jalur utama penghubung antar kota. Biasanya ini memiliki standar yang lebih tinggi dan dapat dilalui oleh truk dengan berat tertentu. Jadi untuk lebih teknisnya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2018 itu memberikan pedoman tentang penetapan golongan jalan, dan pedoman ini mengacu pada berbagai faktor, seperti kepadatan lalu lintas, kondisi fisik jalan, dan kapasitas jalan. Dari pedoman ini ditentukanlah golongan jalan apa yang sesuai dengan karakteristik suatu ruas jalan dan truk dengan berat dan dimensi tertentu yang dapat diizinkan atau dilarang untuk melintasinya. Jadi penting ya untuk mengenal golongan jalan bagi pengemudi truk yang tidak bisa dipandang remeh nih. Melanggar aturan terkait golongan jalan itu tidak hanya berpotensi merugikan infrastruktur jalan, tapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Truk dengan beban berat yang melintas di jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya itu bisa menyebabkan kerusakan struktural pada jalan seperti retak atau bahkan amblas. Selain itu juga, truk yang melewati jalan yang tidak sesuai itu dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan resiko kecelakaan. Makanya pendengar, oleh karena itu ya, pemahaman yang baik mengenai golongan jalan untuk truk di Indonesia itu sangat penting. Pengemudi truk harus memperhatikan rambu-rambu dan tanda-tanda yang menunjukkan kelas jalan yang mereka lewati. Selain itu juga, ini catatan juga untuk pengusaha dan pemilik armada truk ya, yang juga perlu memberikan pelatihan kepada pengemudi tentang pentingnya mematuhi aturan golongan jalan demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan di Indonesia. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, pengemudi truk, dan pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam penggunaan jalan oleh kendaraan truk. Nah, informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya beserta tim harus pamit di ruang dengar Anda semua. Setelah ini akan ada rekan saya, Esi, yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Saya Tata Edin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.